Kesimpulan awalnya adalah budi pekerti adalah wujud lahir, budi luhur adalah akar batin. Jadi, jika budi luhur itu kuat, maka budi pekerti akan indah. Filosofi Jawa singkat, budi kang luhur bakal ngasilake pekerti kang becik. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah istilah yang mungkin teman-teman juga sering dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu istilah budi pekerti dan budi luhur yang sering digunakan dalam konteks pendidikan moral, budaya, dan spiritualitas, terutama dalam tradisi Jawa dan Indonesia. Teman-teman, walaupun terdengar mirip, keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda, namun tetap terkait. Nah, berikut ini adalah penjelasan perbedaan serta kaitannya. Yang pertama, budi pekerti. Maknanya adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai baik. Ini adalah budi dalam bentuk tindakan nyata. Contoh-contoh budi pekerti seperti sopan santun, jujur, bertanggung jawab, menepati janji, tidak menyakiti, peduli terhadap sesama, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa diambil contoh seperti seorang anak yang menghormati guru, tidak berkata kasar, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Yang kedua, budi luhur. Maknanya adalah tingkatan tertinggi dari budi manusia, yaitu kesadaran batin yang telah jernih, bijaksana, dan selaras dengan nilai-nilai luhur kehidupan. Budi luhur adalah sumber dari budi pekerti. Beberapa contoh dari budi luhur seperti kebijaksanaan, keikhlasan tanpa pamrih, rasa welas asih atau kasih sayang, dan lain-lainnya. Kesadaran akan keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan alam adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu serta ego. Contohnya, orang yang tidak hanya berbuat baik, tapi melakukannya karena kesadaran batin yang mendalam dan tulus. Hubungan keduanya yaitu antara budi pekerti dan budi luhur. Budi pekerti dan budi luhur adalah bentuk nyata dari perilaku yang berasal dari kualitas nilai batin tertinggi. Tindakan sehari-hari didorong oleh kesadaran spiritual dan nilai luhur. Kedua hal tersebut bisa dipelajari dan dilatih tumbuh dari pembentukan jiwa yang bening serta ikhlas. Kesimpulan awalnya adalah budi pekerti adalah wujud lahir, budi luhur adalah akar batin. Jadi, jika budi luhur itu kuat, maka budi pekerti akan indah. Filosofi Jawa singkat, budi kang luhur bakal ngasilake pekerti kang becik. Artinya, budi yang luhur akan menghasilkan perilaku yang baik. Lalu, bagaimana cara agar budi pekerti dan budi luhur itu bisa tercapai? Dalam pandangan filosofi Jawa dan nilai kehidupan, untuk mencapai budi pekerti atau perilaku baik dan budi luhur atau kesadaran batin tinggi, seseorang perlu menempuh perjalanan batin dan latihan diri secara sadar,
konsisten, serta penuh ketulusan. Berikut ini adalah langkah-langkah konkret dan filosofis menurut ajaran leluhur Jawa. Yang pertama, mulai dari eling lan waspodo. Eling maknanya sadar akan asal-usul, tugas hidup, dan kehadiran Gusti atau Tuhan. Waspodo maknanya hati-hati terhadap godaan batin seperti amarah, iri, dengki, pamrih, dan lainnya. Yang kedua, tirakat, mengendalikan hawa nafsu serta ego. Dalam ajaran Jawa, tirakat adalah jalan membersihkan batin dari kepentingan pribadi atau pamrih. Budi luhur lahir dari kesederhanaan batin dan pengendalian hawa nafsu. Yang ketiga, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ajaran Jawa menyebutkan ngerti, maknanya adalah mengerti ilmunya. Ngeroso, maknanya merasakan secara batin. Ngelakoni, maknanya menjalankan secara nyata. Budi luhur bukan hanya paham, tetapi dijalani dan dirasa dalam hati. Yang keempat, tepo sliro lan andap asor. Tepo sliro maksudnya empati, bisa merasakan posisi orang lain. Andap asor maknanya rendah hati walau berilmu atau berjasa besar. Yang kelima, sepi ing pamrih rame ing gawe. Maknanya berbuat baik tanpa pamrih pribadi adalah inti dari budi luhur. Saat hati kita bebas dari ambisi pribadi, perbuatan kita akan jernih dan juga tulus. Yang keenam, ngilmu kasempurnaan, yaitu hubungan dengan Gusti juga alam. Budi luhur sejati hanya bisa tercapai jika hubungan dengan Gusti atau Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan juga dengan alam semesta itu terjalin harmonis. Teman-teman, dalam wawasan budi pekerti dan budi luhur ini juga ada latihan atau afirmasi yang diantaranya bunyinya adalah sebagai berikut. Aku sinau ndandani atiku saben dina supaya budi pekertiku sumunar saka budi luhur sing bening. Artinya, aku belajar memperbaiki hatiku setiap hari agar budi pekertiku memancar dari budi luhur yang jernih. Nah, teman-teman semua, kiranya seperti itu sekelumit paparan tentang budi pekerti dan budi luhur. Semoga bisa membuat tambahan wawasan baru yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi esok dengan bahasan filosofi serta budaya Jawa lainnya yang tentunya lebih menarik. Terima kasih, salam sejahtera selalu.